Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terbagi dari dua suku kata. Yang pertama wawasan dan yang kedua Nusantara. Wawasan artinya adalah pandangan, penglihatan serta tinjauan dari kita sendiri. Sedangkan Nusantara terdiri dari dua kata. Yang pertama Nusa dan yang kedua Antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan, sedangkan Antara artinya menunjukkan letak atau dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Kalian sendiri pasti sudah mengetahui benua apa dan samudera apa itu. Oke, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Ingat, visi bangsa. Kenapa saya bilang visi bangsa? Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Oke, kita lihat. Di sini kita bukan hanya melihat bagaimana tentang bumi kita, bagaimana tentang keadaan alam kita. Kita lihat juga di sini bagaimana manusianya. Kita harus bisa paham dengan manusianya. Kita lihat bagaimana mereka dalam keberagamannya. Kita lihat bagaimana mereka dalam mempererat silaturahminya. Kita lihat jangan ada iri dengki dari situ. Kenapa? Kita lihat wawasan dengan pandangan. Ketika kita lihat pandangan kita melihat dia itu jelek, kita nggak bisa seperti itu. Berstay positif, berpikir positif. Kenapa? Ketika pandangan kita positif terhadap seseorang, otomatis apa yang kita lakukan akan terjadi positif juga untuk orang tersebut. Jadi intinya pandangan kita harus sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jangan mereka tapi ketika mereka berbuat yang jelek, kita harus bisa mengingatkan. Walaupun itu sulit untuk mengingatkan mereka, tapi kita harus coba. Kenapa enggak? Oke, sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Apakah kita lihat di Indonesia ini sedang terjadi kasus virus COVID-19? Bagaimana tanggapan kalian? Apa pandangan kalian tentang kasus ini? Bagaimana dengan bumi kita? Bagaimana keadaan Indonesia saat ini? Jangankan Indonesia, dunia aja. Bagaimana keadaannya saat ini? Apakah kalian bisa nanggapinnya? Kalian jawab di bawah di kolom komentar. Buat nama. Oke, kita lihat itu suatu soal. Yang kedua ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Kita lihat di sini wawasan Nusantara tujuannya adalah melihat kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Contohnya, pemerintah sangat memikirkan rakyatnya daripada dia sendiri. Seperti kemarin ketika ibu presiden kita meninggal dunia, dia tidak memikirkan bagaimana pahala itunya, bagaimana itunya. Dia malah memikirkan rakyatnya. Jangan datang untuk melayat ke rumah saya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Jangan ada kumpul-kumpul. Dia lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan dia. Dia tidak mau ketika mereka datang malah makin menyebar COVID-19 tersebut. Lihat kembali ke tujuan Nusantara. Itulah dia. Bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Itulah makanya kita lihat. Ketika kita juga di sini kita lihat, kalau kita lihat orang di jalan sedang misalnya dia kecelakaan atau apa, atau dia terjatuh, maukah kita menolong dia? Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Mampukah kita menolong dia? Individu sendiri kita melihat
lebih mementingkan nanti ketika aku tolong seperti ini, nggak seperti itu. Tapi ketika masuk ke wawasan Nusantara dan tujuannya, kita bakal lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita dulu. Oke, soal kedua, apakah wawasan Nusantara bertentangan dengan agama? Yang ketiga, mengapa wawasan Nusantara sangat penting untuk kita pelajari? Silahkan kalian jawab, saya tunggu jawabannya. Saya baca satu persatu di kolom komentar YouTube di bawah ini. Buat nama serta kelasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.